wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Serly Dwi Amanda dengan NIM 22041008 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral. Teman-teman, pernahkah kalian merasa nilai sopan santun, rasa hormat, dan empati di sekitar kita mulai berkurang? Nah, fenomena ini disebut sebagai penurunan nilai dan moral di masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas faktor-faktor penyebabnya, dampak, dan solusi agar kita bisa membangun kembali karakter bangsa yang bermoral dan beretika. Nilai moral adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia berdasarkan norma sosial, budaya, dan agama. Namun, di era globalisasi ini, nilai-nilai ini mulai memudar. Kita sering melihat kasus bullying, kekerasan, hingga perilaku asusila yang muncul bahkan di kalangan pelajar. Semua ini menunjukkan bahwa moralitas kita sedang menghadapi tantangan besar. Adapun faktor utama penyebab penurunan nilai dan moral antara lain, yang pertama, faktor keluarga. Nah, keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang benar dan salah. Namun, ketika orang tua kurang memberikan teladan, sibuk dengan urusan pribadi, dan terjadi konflik dalam rumah tangga, maka anak kehilangan panutan moral yang kuat. Akibatnya, anak kehilangan arah. Yang kedua, faktor pendidikan. Nah, sekolah sering kali fokus pada nilai akademik saja, tapi lupa menanamkan nilai karakter. Ketika guru tidak memberi contoh yang baik, maka pendidikan moral tidak diterapkan secara nyata. Siswa kehilangan arah moral dan berperilaku seenaknya. Yang ketiga ada lingkungan sosial dan teman sebaya. Nah, tekanan dari teman sebaya dapat membuat seseorang mengikuti perilaku buruk agar diterima. Kurangnya kontrol sosial di masyarakat juga membuat perilaku menyimpang dianggap biasa karena masyarakat mulai menerapkan Yang ketiga, lingkungan sosial dan teman sebaya. Nah, tekanan dari teman sebaya dapat membuat seseorang mengikuti perilaku buruk agar dapat diterima dalam lingkungan pertemanan tersebut. Selanjutnya, kurangnya kontrol sosial di masyarakat juga membuat perilaku menyimpang dianggap biasa karena masyarakat mulai menerapkan individualisme, hidup sendiri-sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Yang keempat ada media dan teknologi. Nah, gadget dan media sosial membawa dampak yang sangat besar. Konten negatif, hoax, hingga pornografi mudah diakses, membuat anak-anak dapat meniru hal buruk tanpa filter. Akibatnya muncul sikap individualis dan menurunnya empati sosial. Yang kelima ada faktor ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin sulit mendapatkan pendidikan yang baik karena anak-anak yang dari keluarga kurang mampu itu lebih baik bekerja daripada bersekolah. Nah, baliknya, anak yang terlalu dimanjakan justru bisa tumbuh sifat hedonisme dan kurang berempati. Selanjutnya ada faktor budaya. Nah, banyak remaja lebih bangga dengan budaya luar daripada budaya sendiri. Nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun mulai tergeser oleh gaya hidup yang konsumtif dan individualis. Selanjutnya yaitu faktor globalisasi. Globalisasi membawa banyak pengaruh. Di antaranya yaitu pengaruh baik dan pengaruh buruk. Pola komunikasi berubah, gaya hidup menjadi konsumtif, dan nilai kekeluargaan mulai berkurang. Banyak anak muda lebih meniru tren global daripada menjaga kearifan lokal. Yang terakhir yaitu ada faktor agama. Nah, ketika ajaran agama hanya diajarkan secara teori tanpa pembiasaan nyata, nilai spiritual melemah.
teladan dan kegiatan keagamaan membuat anak kehilangan arah moral dan tanggung jawab sosial. Jika nilai dan moral terus menurun, masyarakat akan kehilangan rasa empati, rasa saling menghargai, dan kehilangan rasa tanggung jawab sosial. Nah, perilaku menyimpang, kekerasan, intoleransi, serta rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru semakin marak. Bahkan, bangsa pun beresiko kehilangan generasi muda yang berkarakter kuat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, solusi mengatasi penurunan nilai dan moral yang pertama yaitu kita harus menjadi orang tua yang teladan dan membiasakan sikap positif sejak dini. Selanjutnya, guru perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap pelajaran dan kegiatan. Selanjutnya, harus ada pengawasan dalam kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa empati anak tersebut. Yang keempat, yaitu anak-anak perlu diajarkan literasi media agar bijak menggunakan media teknologi. Yang terakhir, tanamkan ajaran moral melalui pembiasaan nyata seperti doa bersama, bersedekah, tolong menolong, maka semuanya akan baik-baik saja. Jadi, penurunan moral bukanlah hal yang tak bisa diubah. Dengan keteladanan, pendidikan berkarakter, dan semangat gotong royong, kita bisa menciptakan masyarakat yang bermoral, beretika, dan beradab. Mari mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sekian video ini saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.